Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi itu pendukung Anies Baswedan jangan dulu marah-marah karena ini yang ngomong ini yang Rocky Gerung itu. Rocky Gerung mengatakan bahwa Anies itu sebenarnya tidak bersih-bersih amat itu. Ada transaksi di balik pagelaran Anies Baswedan itu. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyoroti upaya Anies Baswedan untuk bisa bertanding di Pilpres 2024 beserta reaksi kubu lawan terhadapnya. Rocky menilai saat ini Anies digambarkan benar-benar dianggap kubu penguasa sebagai pihak yang tak boleh mengisi posisi presiden, sehingga perlu dijegal sedari awal pencalonan. Rocky menyebut paling tidak upaya hukum dan penjatuhan moral Anies telah berlangsung, yakni terkait Formula E dan juga heboh hutang pilkada. Meski demikian, Rocky mengungkapkan jika hanya bermodal usut-mengusut untuk menjegal Anies, maka hal itu akan sulit. Padahal menurut Rocky, selain perubahan konsep keberlanjutan juga disampaikan oleh Anies di beberapa kesempatan itu. Hal ini, lanjut Rocky, menunjukkan bahwa pada dasarnya kepentingan pemerintahan Jokowi saat ini tak akan benar-benar dihilangkan seluruhnya oleh Anies Baswedan, yang mana sangat mungkin Anies akan berurusan dengan oligarki yang saat ini mengasuh Joko Widodo itu. Rocky mengatakan bahwa padahal kita semua tahu Anies nggak bersih-bersih amat soal ide perubahan. Kan Anies tetap mau IKN dilanjutkan, artinya pasti ada transaksi dengan oligarki itu. Jadi sebelumnya, Anies dinilai bakal melanjutkan IKN jika nantinya menjadi presiden. Menurut Anies, sesuatu yang sudah menjadi undang-undang, siapapun presidennya harus melanjutkan hal tersebut, hingga kemudian ada perubahan atau revisi. Sementara itu, saat wawancara dengan Refli Harun, Anies menegaskan adanya pemilu adalah untuk memastikan terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat. Karenanya, dalam memandang kebijakan yang akan beralih ke pemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian, di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi seperti itu kerennya dari Rocky Gerung itu. Bahkan Anies mengatakan dalam wawancara dengan Refli Harun itu, dia bilang, jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa itu. Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Anies sederhana saja hari ini, selama itu ada aturan perundangannya, siapapun pejabat negara harus melaksanakannya itu. Jadi tidak bisa selera kita itu, keputusan itu harus dihormati, jelas Anies Baswedan. Nah, jadi sebenarnya di sini Rocky Gerung itu ingin mengungkapkan kepada kita semuanya bahwasanya Anies dalam konsep perubahannya itu sebenarnya tidak sebersih itu. Sebenarnya ada sedikit transaksi dengan oligarki yang saat ini mengasuh Jokowi itu. Bahwasanya itu jelas terlihat karena Anies kan masih ingin melanjutkan IKN itu. Karena IKN sudah masuk dalam undang-undang dan siapapun pejabat yang duduk ya harus patuh dengan undang-undang itu. Nah, sedangkan IKN itu kan itu bermula di eranya Jokowi sekarang ini. Jadi terkait keputusan Anies Baswedan untuk melanjutkan IKN, itu pasti ada kaitannya dengan transaksi-transaksi di belakang layar itu. Jadi saya pikir seperti itu kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kawan-kawan menginginkan bahwasanya Anies Baswedan tidak usahlah melanjutkan IKN. Pokoknya bersih perubahan. Pokoknya semua kebijakan Jokowi harus dihentikan itu. Namanya perubahan atau koalisi perubahan ya harus berubah dari yang sebelumnya itu. Atau mungkin teman-teman ada yang sependapat bahwasanya semuanya harus dipilah terlebih dahulu, sama dengan menanjak. Ada stepnya, ada etape yang harus, dimana kita harus berhenti dan memikirkan apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan. Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.